Penulisan Tuhan huruf kecil dan Tuhan huruf kapital adalah persoalan yang berakar pada Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Itulah huruf-huruf YHWH. Lafal Ibrani itu Yod He Vav He. Mengapa YHWH tak diucapkan? Kita harus menuju pada Keluaran 20 ayat 7 untuk sedikit membongkarnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Salah satu alasannya atau kemungkinan alasannya, umat Yahudi, khususnya umat Yahudi sesudah masa pembuangan, tidak mau atau sangat segan menyebut nama YHWH. Setiap kali mereka bertemu kata YHWH di dalam Alkitab Ibrani mereka, umat Yahudi selalu membacanya Adonai. Adonai artinya Tuhan. Tertulis YHWH, terbaca Adonai. Tulisan berbeda, ucapannya sama. Maka sekarang kita lacak di mana kata Tuhan tertulis. Tuhan huruf kecil ya, T-nya saja yang besar. Kejadian 18 ayat 32. Janganlah kiranya Tuhan murka. Nah sekarang dilihat teks Ibraninya. Saya tampilkan di bagian atas yang dicetak tebal dengan warna biru. Alef, Dalet, Nun, dan Yoth. Ayat yang kedua, Keluaran 4 ayat 13. Geser ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 10. Tuhan dengan huruf kecil, saudara-saudari. Ini aksara Ibraninya. Adonai, dibacanya Adonai, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan huruf kecil. Sekarang kita membahas Tuhan huruf kapital. Yod He Vav He, YHWH. Contoh ayatnya, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Dilihat saja, diamat-amati yang tercetak dengan warna biru itu ya. YHWH, Yod He Vav He. Lanjut ke ayat yang berikutnya. Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, lagi-lagi lihat aksara Ibraninya. Keluaran 3 ayat 4. YHWH diterjemahkan Tuhan, ditulis dengan huruf kapital semua. Ayat yang ketiga, contoh yang ketiga. 1 Raja-Raja 8 ayat 12. Perhatikan lagi teks Ibraninya. Itulah yang diterjemahkan Tuhan dengan kapital semua di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Saya tampilkan kedua tulisan. Tulisannya beda ya. Tulisan berbeda tetapi ucapan sama. YHWH dibaca Adonai. Adonai dibaca Adonai. Itulah kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia ada Tuhan huruf kecil, ada Tuhan dengan huruf kapital. Saya akan memberi satu contoh, ini menarik. Dua-duanya ada dalam satu teks. Keluaran 5 ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Secara ucapan bagaimana? Bunyinya sama. Tuhan yang pertama maupun Tuhan yang kedua sama-sama berbunyi Tuhan. Tulisannya berbeda. Untuk Tuhan yang pertama dalam teks Ibrani itu YHWH. Tuhan yang kedua dalam teks Ibraninya Adonai. Jadi tertulisnya demikian. Lalu Musa kembali menghadap YHWH, katanya Adonai. Terucapnya begini, lalu Musa kembali menghadap Adonai, katanya Adonai. Tulisannya berbeda, ucapannya sama. Contoh yang lain ada di Keluaran 23 ayat 17. Mulai melihat persoalan yang kompleks di sana. Sekarang bagian yang ketiga, penerjemahan YHWH. Ada 3 baris, saya jejerkan di sana. Paling atas itu teks Alkitab Ibrani. Teks Tanakh ada di sana. Di bagian tengah itu teks Alkitab Yunani. Septuaginta ada di bagian tengah. Dan di bagian paling bawah teks bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah mengikutinya. Dari Kejadian 15 ayat 1. Kata Tuhan dicetak dengan kapital semua. Aslinya lihat di bagian atas Ibraninya YHWH.
Bagaimana diterjemahkan menjadi bahasa Yunani ke dalam Septuaginta? Diterjemahkan dengan kata Kyrios. Contoh yang lain, Keluaran 3 ayat 4. Sekali lagi dalam ayat ini Tuhan dengan huruf besar YHWH. Diterjemahkan apa? Kyrios. Yang paling jelas saudara-saudari, Mazmur 23. YHWH. Diterjemahkan ke dalam teks Yunani Septuaginta, Kyrios. Abad kedua sebelum zaman Tuhan Yesus, teknik menerjemahkan yang dipakai oleh Septuaginta atau Alkitab Yunani adalah menerjemahkan ucapan. Ucapannya Adonai. Nah, ucapan itulah yang diterjemahkan. Ucapan itu diterjemahkan Kyrios dalam bahasa Yunani. Maka ketika menerjemahkan, tekniknya pun harus demikian. Teknik untuk dapat menjelaskan ucapan sama, tulisan harus beda karena aslinya beda. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini kata kunci. Ucapan sama, tulisan beda. Teknik itu untuk menggambarkan perbedaan tulisan tetapi persamaan ucapan. Maka di dalam teks bahasa Indonesia, YHWH diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semua. Kemudian huruf Adonai diterjemahkan dengan Tuhan huruf kecil. Hanya T saja yang besar, yang lain kecil. Itu teknik yang dipakai dalam penerjemahan untuk menggambarkan teks aslinya. Jadi sampai di sini Anda tahu saudara-saudari, kalau sekarang membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, menemukan kata Tuhan dalam huruf kapital semua, artinya teks asli Ibrani tertulis YHWH. Apakah teknik ini khas di Indonesia? Oh tidak. Ini memang teknik yang dipakai untuk penerjemahan modern. Hampir semua bahasa modern menggunakan teknik memperbesar huruf atau membuat kapital. Saya beri contoh saja, ini bukan terjemahan Katolik. Terjemahan Katolik pakai juga. Saya beri contoh dari King James Version ya. Bahasa Inggris yang paling atas itu teks bahasa Ibrani, di tengah itu teks bahasa Inggris. Dari Keluaran 3 ayat 4. Tidak usah dibaca, lihat saja kata Lord. Itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan. Silakan lihat bagaimana pencetakannya. Huruf kapital semua. Kesimpulannya kita sampai di sini. Kata Tuhan huruf kecil dan kata Tuhan huruf kapital untuk membedakan. Supaya kita pembaca dalam terjemahan tahu bahwa teks aslinya berbeda. Tuhan dengan huruf kecil, kalau teks aslinya berbunyi Adonai. Tuhan huruf kapital semua, kalau teks aslinya Yod-He-Vav-He, yang dibaca juga Adonai. Dengan demikian kita tahu bedanya Tuhan dan Tuhan, huruf kecil dan huruf kapital. Shalom Alaikum.